Hasto selesai diperiksa selama 4 jam dan saat ini pulang tidak ditahan oleh KPK. Tadi Hasto datang ke gedung KPK pukul 9:30 waktu Indonesia Barat dan keluar dari gedung Merah Putih KPK pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Ada hipotesis, kalau Harun Masiku nggak ketangkep, maka Pak Hasto akan sulit jadi tersangka. Nah sekarang KPK berhasil, udah jadi tersangka, ya kan? Sudah jadi tersangka, harusnya Harun Masiku keluar dong. Dan saya tuh belum melihat kemungkinan kalah. Jadi kalau jadi maksudnya apa? Kita tidak melihat ada peluang kalah. Jika kita sama-sama mencari benar. Kemungkinan kalah itu hanya bisa kalau ada pihak yang berangkat tidak mencari benar tapi mencari menang. Ya kami semua ini yakin, optimis bagaimana kita menghadapi permohonan atau gugatan daripada seorang tersangka mengajukan praper. Kemudian kami pesimis. Enggak dong, kami semuanya optimis. Kami yakin. Case ini emang kelewatan anehnya gitu. Maksud saya kelewatan anehnya itu udah selesai 5 tahun yang lalu, kemudian muncul, kemudian ada proses tersangka. Mas Hasto sudah berkali-kali bilang saya akan taat proses hukum. Bahkan Harun Masiku sebenarnya kalaupun dia keluar, bisa jadi dia akan menguntungkan Pak Hasto. Dia mengatakan uangnya bukan dari Pak Hasto. Dia akan mengatakan bahwa Pak Hasto tidak terlibat sama sekali dalam suap yang saya lakukan. Kan bisa begitu ngomong. Nggak mau lah. Nah, nggak mau lah kalau gue jadi Harun Masikunya, begitu gue keluar tangkap KPK, gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue disuruh gitu. Buat apa sampai ini kabur? Jadi kami sangat berharap kepada negara untuk bisa hadir memastikan hak kami yang selama ini diambil agar bisa kembali dengan cara yang baik. Ini adalah pemeriksaan perdana Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Tidak ada keterangan yang tadi disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Keterangan hanya disampaikan oleh kuasa hukumnya Magdir Ismail. Itu loh. Nah, kalau kemudian ditanya sama teman-teman Mas Jo tadi, bagaimana kalau kalah? Kita belum lihat kemungkinan kalah. Kita lihat argumentasi hukumnya sangat kuat. Kita punya 1000 lawyer yang berdiskusi online setiap hari. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kita punya tim, yaitu ibarat kata ini pembuktian secara formil kita sudah siapkan. Gitu. Apalagi kalau kemudian tuntutannya atau masuknya kepada yang material juga, misalkan hakim tunggalnya minta pun juga kami akan siapkan. Tapi pra peradilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil saja. Dia datang ke KPK sebagai tersangka juga dia datang gitu ya. Terus kemudian ada drama saling sandraan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini segera diselesaikan saja. Kan begitu? Iya. Sama ini kabur kan istilahnya kayak pasang badan. Kalau nggak ada, kan orang menganggap keterangan Harun Masiku adalah keterangan yang jadi kotak Pandora buat Pak Hasto. Tapi pada kenyataannya kan sekarang Pak Hasto sudah jadi tersangka, ya kan, dan Harun Masiku belum keluar. Ini ada apa? Karena kami hidup di negara ini tentu dalam perlindungan negara. Tapi karena di dalam hukum kami tidak diperlakukan dengan baik. Habis lari. Hasto. Mundur yuk, mundur. Kasih jalan, sambil mundur. Mundur, Pak, ngomong dulu, Pak ya. Kita membedah seluruh pasal sampai risalah undang-undang. Kita periksa ayat per ayat, huruf per huruf. Terus? Kalau menang berarti video-video itu nggak akan keluar. Sebentar dulu. Oke, dan dalam sejarahnya ada banyak kasus di mana bisa menang pra-peradilan. KPK kalah dalam pra-peradilan gitu. Dan menurut saya bahwa teman-teman lawyer ini sudah berjuang luar biasa. Luar biasa apa? Itu. Nah, soal data-data yang lain ya kita lihat nanti. Kemudian ya sama bagaimana nanti terkait masalah persidangannya gitu. Ya, putusannya seperti apa? Kami juga akan berusaha membuktikan gitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan dan perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum. Kalau memang Mas Hasto bersalah, hukum. Kalau memang tidak bersalah, ya sudah selesai, lepaskan. Sehingga apa? KPK bisa konsentrasi di yang lain itu. Betul, Bang. Walaupun dengan informasi seperti itu saya masih yakin dia masih hidup, Bang.
karena nggak pernah ada tersangka korupsi dibunuh. Kalau saksi mungkin ada beberapa ya, tapi belum tapi nggak ada pembuktian bahwa dia mau dibunuh terkait kasus ya. Tapi kalau tersangka kalau korupsi tidak ada yang dibunuh. Ya, kalau tersangka, karena dia adalah pelaku juga, Bang. Megang kartu as, betul kan maksudnya? Ya, kalau kata Abang, tapi kalau dia tukar badan megang kartu as diselesaikan gimana? Tapi kan kuburannya di mana? Ya, jenazahnya di mana, Bang? Pak. Zaman gini. Zaman gini maksud gimana? Abang udah pengalaman nih maksudnya? Enggak kok. Zaman gini lu belum lihat basement gue. Ada, Bang. Saya bisa keluar aman dari sini kan udah di close door-nya, Bang. Belum di open lagi. Kalau seorang Harun Masiku disembunyikan, ya. Harun Masiku disembunyikan sampai sekarang. Artinya Harun Masiku memiliki informasi yang luar biasa dong. Drama Hasto Kristianto versus KPK dalam pusaran kasus Harun Masiku semakin seru, sedikit lucu, dan agak membingungkan, khususnya bagi publik awam. Drama dimulai dengan adegan Hasto yang tampak tersenyum cerah saat menghadiri pemeriksaan sebagai tersangka di KPK. Ekspresi cerdik untuk menutupi suasana kebatinan yang sesungguhnya, menutupi kegelisahannya. Drama seperti itu dengan beragam versi bisa jadi akan terus dilakonkan Hasto. Berpakaian setelan jas hitam dan kemeja putih, dia datang sambil menyapa awak media. Hasto juga tampak tersenyum sambil berjalan ke markas KPK. Hasto terseret kasus Harun Masiku yang masih buron. Usai diperiksa 4 jam, Hasto melenggang keluar meninggalkan gedung KPK. Tidak ada penahanan seperti tradisi KPK setiap kali selesai memeriksa tersangka. Ada apa dengan KPK? Katanya keputusan untuk tidak menahan Hasto saat ini disebabkan oleh kebutuhan penyidik untuk memeriksa beberapa saksi yang belum hadir. Penahanan akan dilakukan setelah penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas perkara siap untuk dilimpahkan. Jawaban formal yang tetap saja menyisakan segunung tanda tanya publik. Ada apa dengan KPK? Publik yang berharap KPK dengan wajah baru bakal bertaring dan gagah berani menghadapi monster korupsi. Lagi-lagi, publik bertanya, ada apa dengan KPK? Memang, pertarungan hukum akan diteruskan dalam drama lanjutan, pra-peradilan. Adian Napitupulu, mewakili PDIP Sesumbar, tidak ada kata kalah dalam gugatan pra-peradilan Hasto Kristianto terhadap KPK yang dijadwalkan akan dimulai pada 21 Januari 2025. PDIP mengklaim telah menyiapkan 1.000 pengacara untuk mendampinginya dalam proses hukum yang berlangsung, termasuk pra-peradilan. Luar biasa memang Partai Banteng Moncong Putih ini. Confidence, percaya diri, memang harus begitu mental orang yang mau bertarung, harus yakin dulu. Apalagi Hasto adalah orang super penting di PDIP. Kalah menang urusan belakangan. Betul kan? Di pihak lain, Ketua KPK Setio Budianto tak kalah menyatakan optimisme lembaganya dalam menghadapi gugatan tersebut. KPK bakal memenangi pertarungan pra-peradilan itu. Meskipun dalam sejarahnya, KPK pernah beberapa kali kalah dalam pra-peradilan. Kekalahan ini seringkali menjadi sorotan publik karena KPK dianggap sebagai lembaga penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebut saja kekalahan KPK atas Hadi Purnomo pada 2016 atas kasus keberatan pajak BCA, Syafruddin Arsyad Temenggung pada 2019 terkait penerbitan surat keterangan lunas BLBI,
kasus Syamsul Nur Salim dan Iji Nur Salim pada 2019 dalam kasus korupsi BLBI, dan Setia Novanto pada 2017 dalam kasus korupsi pengadaan EKTP. Namun, sebagaimana pihak PDIP, KPK pun berhak optimis bakal memenangi pertarungan hukum di pra-peradilan. KPK akan membuktikan bahwa proses penetapan tersangka terhadap Hasto telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang jadi kecemasan publik, bagaimana jika KPK kalah? Jika KPK kalah, maka Hasto akan lepas melenggang bebas merdeka. Hasto benar-benar seorang pahlawan, seperti dipertontonkan saat dirinya keluar dari gedung KPK pasca pemeriksaan. Hasto disambut oleh para kader partainya dengan euforia bak pahlawan menang perang, dengan pekik merdeka pula. Kekalahan KPK dalam pra-peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan tokoh besar seperti Hasto, dapat menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan dan independensi KPK yang sempat menaruh ekspektasi tinggi dengan kepemimpinan yang baru ini. Ini yang seharusnya tidak boleh terjadi. Publik akan kecewa. Publik bisa menganggap bahwa KPK mulai melemah, terutama jika kekalahan ini berulang dalam kasus-kasus besar lainnya. Pihak-pihak tertentu mungkin melihat kekalahan ini sebagai upaya pelemahan KPK, terutama jika disertai isu politisasi atau tekanan terhadap lembaga tersebut. Jika Hasto lepas dari status tersangka, ini bisa dimanfaatkan sebagai kemenangan politik, terutama oleh partainya. Hal ini dapat memperkuat citra bahwa ia tidak bersalah dan memang sebagai korban politisasi yang memang ditarget oleh pihak lawan untuk mengaut-aut PDIP menjelang Kongres. Drama Hasto melawan KPK memang menarik untuk ditonton. Ya, tonton saja. Karena kita hanyalah penonton dan supporter setia, suguhan entertainment politik dan hukum. Ada protagonis dan antagonis, ada jagoan, ada penjahat. Kita tinggal memihak yang mana. Dan ketika jagoan kita menang, kita cukup bertepuk tangan sorak-sorai gegap gempita, atau caci maki sesuka hati jika jagoan kita kalah atau dicurangi, tuding politisasi, tuduh kriminalisasi, vonis wasit curang, bikin narasi adanya intervensi kekuasaan, bla 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 bla. Ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap meminta agar Harun Masiku keluar dari tempat persembunyian setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Harun Masiku konon jadi kotak Pandora, tapi kenapa ketika Hasto sudah jadi tersangka orang ini belum keluar juga? Tanya Yudi. Apakah Harun Masiku masih hidup? Tentu saja, kata Yudi. Tak ada sejarahnya tersangka korupsi dihabisi. Dia mengatakan diburunya Harun Masiku dinilai untuk membuka kasus dugaan suap ini secara keseluruhan. Namun Yudi menilai pada era kepemimpinan Ketua KPK baru, Setio Budianto, justru Hastolah yang dianggap dapat membuka kasus tersebut secara keseluruhan hingga mengungkapkan keberadaan Harun Masiku yang sudah buron selama 5 tahun. Kalau saya melihat KPK mengubah strategi, ya, kalau dulu mereka memburu Harun Masiku dengan harapan bisa menjadi kotak Pandora. Sekarang saya melihat pimpinan kali ini strateginya berbeda. Mereka mentersangkakan Pak Hasto dengan harapan Harun Masiku tertangkap, kata Yudi. Sementara itu, Hendri Satrio, pendiri lembaga survei Kedai Kopi dan dosen ilmu politik Universitas Paramadina, menyoroti dugaan praktik politik sandera dalam kasus yang melibatkan Hasto. Pria yang akrab dipanggil Hensat ini menekankan bahwa praktik semacam ini dapat mengganggu penegakan hukum dan menciptakan iklim politik yang tidak sehat. Hasto sebelumnya mengklaim memiliki sejumlah video yang mengungkap dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Menanggapi hal ini, Hensat mendorong Hasto untuk membuka secara transparan semua bukti yang dimilikinya. Menurutnya, keterbukaan semacam ini penting untuk mengakhiri praktik politik sandera sehingga proses hukum dapat berjalan dengan adil dan pihak yang bersalah dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Hensat juga menekankan bahwa politik sandera seringkali terjadi ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik dan sebaliknya. Untuk itu, ia mengajak semua pihak, termasuk partai politik besar seperti PDIP, untuk berani membuka semua informasi yang ada demi menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.
Dengan adanya politik sandera, penegakan hukum tidak terjadi. Kemudian hukum dipengaruhi politik, politik dipengaruhi oleh hukum, dan hukum dilaksanakan berdasarkan kepentingan, kata Hensat. Dalam kasus Hasto, Hensat menyarankan agar semuanya dibuka secara transparan. Terlebih Hasto mengklaim memiliki sejumlah video yang mengungkap dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Dalam kasus Hasto ini, kita buka saja sekalian, biar gamblang dan enggak ada lagi politik sandera, sehingga yang bersalah yang masuk penjara, tandas Hensat. Nah, buat Bung Adian, jawab pertanyaan Hensat. Kalau memang katanya Hasto dan PDIP punya bom waktu yang bakal mengguncang dunia perpolitikan tanah air, waktunya untuk membuka sekarang. Jangan ditunda-tunda dengan berbagai dalih dan main drama sandera. Buka saja, jangan terus main drama, atau jangan-jangan memang tak ada. Senjata bom waktu itu hanya dongeng fiktif sebagai taktik gertak sambal. Jika memang ini yang terjadi, terlalu. Publik sudah semakin muak dengan permainan drama yang makin hari makin tak jelas kemana arahnya. Sudahi segera permainan ini, sudahi hari ini, titik. Salam waras Indonesia.